Mana anak banyak tadi? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Setelah sejenak kita dimatikan dan kembali dihidupkan, dan ini kenikmatan yang luar biasa. Dan kenikmatan yang luar biasa adalah kenikmatan pada saat kenikmatan itu kita syukuri dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah tidak lama lagi kita sudah masuk di bulan Ramadan. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balikna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan semoga kita sampai nanti akhir di bulan Ramadan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mungkin ini saya membacakan nanti beberapa hal hadis yang ada kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan. Kita tahu semuanya bahwa secara bahasa puasa, kalau bahasa Arabnya biasa kita sebut dengan asyam, yang berarti al-imsak. Kita biasanya sebelum subuh di masjid mana-mana terdengar al-imsak gitu ya. Iyakum. Jadi yang artinya menahan diri. Ya, di situ woro-woro, apa istilahnya woro-woro, memberi warning, memberi perhatian kepada kita semuanya bahwa telah tiba gitu ya, saatnya untuk menahan diri. Yang di situ harapannya adalah kita semuanya memulai puasa di hari itu. Secara istilah asyam berarti menahan diri dari berbagai pembatal disertai niat yang dilakukan oleh orang tertentu pada waktu tertentu. Jadi semuanya kegiatan, semua perbuatan itu tidak terlepas dari niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niat. Bahkan ya semua sholat kita itu kita awali dengan niat. Pada saat kita bertakbir Allahu Akbar, itu sudah ada, disitulah niat yang sesungguhnya yang perlu kita di dalam hati kita sampaikan. Bahkan di kita juga mungkin sebagian besar supaya untuk menguatkan niat di situ dilafadzkan. Jadi didapatkan untuk kehati-hatian dalam menjaga apa istilahnya,
menjaga diri supaya apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu betul-betul memang karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan puasa. Puasa pun juga sama. Jadi diawali dengan tidak terlepas dari niat. Yang di situ menahan diri dari berbagai pembatal seperti makan, minum. Ya. Kalau mungkin suami istri di situ tidak berhubungan, ya. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadikan pembatal. Walaupun mungkin nanti ada beberapa hal yang menjadi ikhtilaf beberapa ulama berkenaan dengan membatalkan puasa. Tapi paling tidak puasa Ramadan itu sudah diwajibkan untuk agama Islam kita, yaitu sejak tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Kalau wafatnya Rasulullah itu tahun berapa itu ya? 10 Hijriah. Berarti 8 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia. Gitu ya. Jadi itu sudah mulai diwajibkan mulai tahun kedua Hijriah, dan itu pun secara bertahap Mas ya, tidak langsung gitu ya, ujuk-ujuk begitu, secara bertahap. Yang awalnya puasa diwajibkan dalam bentuk pilihan, yaitu mau puasa atau membayar fidyah. Pada saat itu membayar fidyah itu ya membayar pengganti gitu ya. Kalau kita sederhananya bisa mengganti dengan memberi makan satu orang. Ya memang mungkin bisa jadi orang-orang yang kaya ya memilih itu gitu ya, memilih itu. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairu fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan diwajibkan bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi ada batas di sini jelas juga, gitu ya. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Artinya bahwa siapa yang mampu ya dan memampukan diri untuk berpuasa itu lebih baik. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi seperti itu. Tuh. Dan mungkin perlu saya sampaikan ya pada diri saya sendiri dan kepada jamaah sholat subuh di pagi hari ini secara keseluruhan, bahwa di situ ada faedah dan hikmah puasa. Yang pertama adalah puasa adalah cara termudah untuk menggapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa punya pengaruh kuat dalam menjaga anggota badan secara lahir dan menguatkan batin. Jadi puasa punya pengaruh dalam menjaga anggota badan secara lahir dan batin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, perintah berpuasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi belakangnya la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Ya, perintah puasa walaupun sebenarnya sebelum gitu ya. Kalau di sini wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya untuk berpuasa. Kama kutiba alaikumussyam gitu ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelummu. Sebelummu di sini adalah maksudnya adalah sebelum umatnya Rasulullah. Jadi sebenarnya sudah ada perintah sebelumnya, diwajibkan sebelumnya gitu ya. Mungkin beda cara. Mungkin bisa jadi ya seperti orang-orang kita di Jawa ya, kan ada yang sampai berpuasa 40 hari gitu ya. Ya untuk mempuasai karena disinyalir di GWK ini ada keris kecil kuningan sehingga harus berpuasa. Kalau itu di luar syar'i ya, di luar syariat ya. Tapi kita di sini ada tuntunannya nanti. La'allakum tattaqun, agar kamu semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama mahnya. Yang kedua, beribadah kepada Allah dengan meninggalkan berbagai syahwat dan hal-hal yang disukai sementara waktu. Hal itu untuk membuktikan bagaimana besarnya kecintaan seorang hamba kepada Allah, yang biasanya sarapannya senang kesukaannya mungkin di sebelum berangkat mencek tempe dengan ikan asin, menahan diri untuk tidak sarapan. Yang biasanya mungkin ya sampai naudzubillah min dzalik ya, yang biasanya mungkin kopi pagi gitu ya, atau mungkin hal-hal yang mungkin bersifat yang di situ kebiasaan buruk. Yang kebiasaan buruk itu bisa jadi hilang dan kita menahan diri, ngerasani wong misalkan gitu ya, ngerasani tetangga, menggibah, bahkan mungkin hal-hal yang sifatnya mencelakakan orang, bisa jadi pada saat orang itu berpuasa bisa menahan diri. Jadi seperti itu. Di situ Allah di dalam surat Asy-Syaff ayat 26 yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi ini. Maka berilah keputusan perkara di antara kamu, di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya. Jadi menahan syahwat, menahan nafsu itu adalah bagian dari juga apa yang diingatkan oleh Allah di dalam surat As-Saff ayat 26. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapatkan azab berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Begitu juga di ayat Asy-Syura ayat 15, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, hawa nafsu di sini secara singkat bahwa ya kan memang manusia itu, kekuatan manusia gitu ya, itu diukur sebenarnya bukan secara fisiknya,
tetapi diukur bagaimana dia bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Bahkan Rasulullah, Allah dan Rasulnya ya mengingatkan kepada kita semuanya, sebenarnya orang yang kuat itu bukan kuat bergulat begitu ya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang ya bisa menahan nafsunya, bisa bersabar dalam berbagai macam hal. Lalu yang ketiga adalah puasa adalah untuk melatih jiwa untuk bersabar. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan bahwa karena puasa adalah bagian dari kesabaran mengenai ganjaran orang yang bersabar. Kita tahu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Itu orang-orang yang bersabar. Nah, kita tahu di dalam surat Ali Imran 133 di situ ada ciri-ciri orang yang bertakwa yang disiapkan surga seluas langit dan bumi. Yang salah satunya ciri-cirinya adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu yang salah dua hal, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan diri, ya tidak marah, kan bersabar ya. Wal afina, orang yang memaafkan orang lain, itu kan orang-orang yang bersabar. Kalau tidak termasuk orang-orang yang bersabar, ya sulit gitu ya, untuk memaafkan orang, menahan diri dari amarah dan memaafkan orang lain. Nah, mungkin di sini sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ya seperti gini ini kan butuh kesabaran kita. Mau ke masjid itu kan ya butuh kesabaran. Ya, kesabaran untuk berjalan, berarti yang paling jauh di sana gitu ya. Apalagi hawanya hawa enak saja saat gini ini, hawa untuk berselimut maksudnya. Kesabaran dalam ketaatan selain menjalankan ibadah wajibnya, sholatnya, juga mungkin hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu kan ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama. Kesabaran yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan yang haram. Sabar dalam meninggalkan hal yang haram. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Ya. Satu contoh misalkan ya hal yang kita cintai berupa keluarga, berupa harta benda yang mungkin bisa jadi itu hal yang kita cintai selama ini tiba-tiba diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga butuh kesabaran yang luar biasa. Dan semuanya itu ya salah satunya hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Dan puasa adalah salah satu bagian yang luar biasa. Allah mentraining kita supaya menjadi orang-orang yang bersabar. Dan yang keempat, hikmahnya adalah puasa itu membuat sehat, seperti dapat menurunkan bobot badan gitu ya. Yang gendut-gendut seperti saya mengurangi resiko stroke, menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko diabetes. Ya, makanya kan di beberapa kajian-kajian itu pada saat ada pembahasan puasa bahkan juga menghadirkan dokter yang ahli dalam mengupas tentang pengaruh begitu ya, dampak puasa pada kesehatan seseorang. Jadi itu hikmah yang mungkin
bisa kita pelajari di pagi hari ini. Dan terakhir saya bacakan sebuah sabda Rasulullah SAW berkenaan pahala besar di balik puasa, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, kullu amalin ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amthaliya ila sab'i mi'atin di'fin. Qala Allahu azza wa jalla ila saum fa innahu li wa ana ajzi bi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli li ajli lis-shaimi farhatani farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Jadi kalau di luar bulan puasa amalan kita itu bisa 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, gitu ya. Untukku artinya di sini ya hanya Allah, langsung Allah, gitu ya, yang memberikan kebaikan pahala kepada hambanya. Aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau aku sendiri yang membalasnya kan mau 700, mau ya berkali lipat, bisa jadi begitu ya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka, ya, bukan hanya anak-anak kecil ya. Kalau sudah assalatu wassalamu alaikum gitu guys, kurang berapa menit, bahkan saya sendiri aja kadang tanya-tanya kurang berapa menit gitu ya. Itu kebahagiaan yang luar biasa gitu ya, bagian yang luar biasa. Lalu yang kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Artinya di sini nanti ya aromanya itu nanti di surganya lebih harum daripada minyak kasturi. Itu hadis Rasulullah yang menyampaikan bahwa puasa itu adalah Allah sendirilah yang akan mengganjar, gitu ya. Ya kalau sudah mengganjar kan berarti memberi ganjaran, memberi balasan. Kalau yang lainnya itu mungkin bisa kita ini 10 kali lipat, ini 700 kali lipat ini. Tapi kalau puasa ya Allah lah sendiri. Karena ya puasa itu dibuat etok-etokan juga bisa, gitu ya. Ikut sahur, gitu ya. Sahur memang sahur mang, ele sahur gitu ya. Setelah itu di perjalanan tergoda, gitu ya. Ono koncone ngopi, ono koncone ngerokok lah, mau. Wah itu godaan yang luar biasa itu pastinya, gitu ya. Apalagi mungkin tak ganti ya. Suwe-suwe sampai 1 tahun mendekati Ramadan lagi tidak sempat mengganti. Dari itu mungkin yang perlu kita sampaikan, insya Allah mungkin pekan depan kita akan menyampaikan beberapa hal yang tetap kaitannya adalah kaitan dengan puasa, ya, pelan-pelan. Mungkin nanti hal-hal yang larangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi Bapak Ibu, mungkin tidak semua orang tahu bahwa
puasa 1 hari 2 hari sebelum Ramadan itu ternyata ada larangannya, tidak diperbolehkan, gitu ya. Tapi ada yang membahas di situ kecuali yang biasa berpuasa. Satu contoh berpuasa Senin Kemis atau berpuasa Daud. Apalagi mungkin kurang 2 hari baru ingat, saya belum bayar utang kurang satu misalkan. Itu juga. Jadi yang jelas nanti itu ada bahasannya, hadis-hadisnya atau dalil-dalilnya yang menyampaikan perihal itu, gitu ya. Termasuk mungkin nanti hal-hal yang lain, yang amalan-amalan yang perlu kita perbanyak di bulan puasa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai pertanyaan. Ngomong. Itu kan ketika sebelum subuh itu ada imsak. Ya. Nah, apakah ketika imsak itu memang sudah harus stop makan? Apakah itu hanya pertanda jaga-jaga agar tidak sampai subuh? Ya. Yang jelas nanti insya Allah bahasan di hadis termasuk berkenaan itu nanti ada juga. Tapi yang jelas Ustaz, ada ikhtilaf nanti ya. Ya, ada yang menyampaikan bahwa nanti ada hadis juga menyampaikan bahwa pada saat kita makan, misalkan tinggal dikit gitu ya, ternyata sudah imsak, atau mungkin bahkan adzan. Apa anjuran Rasulullah? Suruh meneruskan makanan itu, disuruh meneruskan. Padahal sudah ada. Jadi nanti hadis nanti akan saya sampaikan ya. Jadi apalagi imsak gitu ya. Imsak itu kan belum apalagi imsak itu biasanya setelah itu masih tarhim ya. Ya, masih tarhim kan, artinya belum batas ya. Kan puasa itu mulai fajar gitu ya. Mulai fajar. Fajar itu kalau sekarang mungkin ya subuh, sholat subuh itulah ukurannya, seperti itu. Jadi insya Allah nanti ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Tapi sekilas bahwa itu tadi ada sebagian yang memang tidak masalah, tidak masalah sebelum tiba adzan, ya. Tapi buat kita yang mengikuti bahwa imsak itu sebagai batas akhir, itu sebagai bentuk kehati-hatian. Mohon maaf Pak RT, saya singgung yang waktu saya dipakai aja Pak RT. Pak RT jangan usah nanti najis. Kalau di sana kan itu bentuk kehati-hatian beliaunya. Bentuk kehati-hatian apa? Bentuk kehati-hatiannya menjaga dari hal yang najis. Walaupun mungkin ada sebagian yang kalau tempatnya kering lalu kita tidak beralas itu pun tidak masalah gitu ya. Tapi karena bentuk kehati-hatian gitu. Mohon maaf, sampai ke kamar mandi rumah saja pada saat mau sholat gitu ya, ada yang kehati-hatiannya luar biasa, ada sandal khusus, iya kan? Ada sandal khusus, itu bentuk kehati-hatian. Sama halnya dengan yang tadi, ada batasan imsak, itu bentuk kehati-hatian. Kehati-hatian jangan sampai itu tadi. Jadi melebihi dari batas awal kita berpuasa, gitu ya. Jadi seperti itu. Ya nanti insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan temukan hadis itu saja tentang itu. Ya mudah-mudahan yang pasti kita
termasuk saya membaca hadis, dalil dan sebagainya ini dalam rangka ya biar kita lebih kuat dalam menjalankan ibadah, bukan karena katanya, tapi karena memang ada tahu, pernah minimal pernah dengar apa ini, dengar dalilnya gitu ya. Bukan termasuk golongan orang-orang yang taklid. Taklid itu norak buntek. Wis pokoknya kiai ini ngedul ngalor gitu, tidak termasuk orang yang taklid. Karena wajib buat kita untuk menuntut ilmu sampai nanti di liang lahat gitu ya. Bahkan nyuwun ngapunten ikhtilaf tentang sholat yang witir, yang 3 langsung salam satu kalam, yang 2 salam 1 salam. Ternyata semuanya itu ada gitu ya, ada dalilnya gitu ya. Waktu itu mungkin bisa jadi saya boleh ini 2 lalu 1 gitu, gak boleh ini langsung 3 gitu. Ternyata semuanya ada dalilnya. Bahkan dalam hal praktek sholat pun kan pernah saya sampaikan, kalau kita kumpul dengan banyak orang berbagai negara itu kan sholat Allahu Akbar, ono sing biasa ini tanpa sendako, ono sing begini, ono sing ini, ada yang begini ya. Jadi gitu ya. Tahiyat juga begitu, ada yang langsung, ada yang masih asyhadu alla, ada yang goyang-goyangkan begitu. Itu semuanya mereka beliau-beliaunya punya dasar. Jadi seperti itu. Sambung? Ada yang lain? Cukup. Terkait fidyah itu Apa? Terkait fidyah yang membayar fidyah. Misal kita meninggalkan berapa hari ya masa terkait ibu-ibu itu membayar fidyahnya kan misal istri saya kan membayar fidyah masih makan orang 1 orang misalkan 3 hari. Ya 3. Bayarnya sekali atau langsung 3 hari? Iya. Ada yang menyampaikan pada saat itu Arya, ada yang apa istilahnya direkam. Ya. Tapi nanti kita bahas sendiri yang masuk orang-orang yang bisa yang apa ini membayar fidyah ya, mengganti puasanya di lain hari di luar Ramadan, sama yang memang harus membayar fidyah. Satu contoh yang paling gampang itu orang yang sakit berkepanjangan, yang di situ kayaknya tidak mungkin lagi misalkan ya mengganti begitu ya per tahun. Kan ada itu kayak teman saya ini itu 1 tahun itu sudah tidak mengajar gitu ya. Artinya karena sakit. Apalagi kalau mampu puasa nggak masalah ya sakitnya. Tapi kalau tidak mampu itu tetap punya kewajiban membayar fidyah. Gitu ya. Jadi nanti termasuk nanti ada bahasanya orang yang menyusui. Ya, menyusui kan 2 tahun gitu ya. Ya, itu juga nanti ada bahasannya insyaallah sendiri. Ya, ini ada kesempatan yang mungkin keluarga kita yang belum mengganti puasa di tahun 1444 Hijriah, ya kita berupaya untuk menggantinya, terutama ibu-ibu gitu ya, terutama ibu-ibu yang tidak terlepas dari itu. Baik, sambut. Monggo. Itu ada nggak tahu rezeki dari mana itu, Ustaz. Itu dibagi. Itu bisa 2 atau berapa itu, Ustaz? Ini ya, Ustaz.